Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari warga setempat, warga bertahun-tahun dikeluhkan dengan polusi limbah P3 yang dikeluarkan dari pabrik karet. Halo semua, pertama-tama izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Selin dengan NIM 199241153. Nama saya Mikaela Renisa Nugroho dengan NIM 199246061. Nama saya Jovita Amali dengan NIM 199241161. Perkenalkan, nama saya Haifa Dawita Putri dengan NIM 199240009. Menurut WHO, pencemaran udara adalah kontaminasi lingkungan, baik di dalam maupun di luar ruangan oleh agen kimia, fisik, atau biologis yang mengubah karakteristik alami atmosfer. Sumber umum polusi udara meliputi perangkat pembakaran rumah tangga, kendaraan bermotor, fasilitas industri, dan kebakaran hutan. Polutan utama yang menjadi perhatian kesehatan masyarakat termasuk partikel halus, karbon monoksida, ozon, nitrogen dioksida, dan sulfur dioksida. Polusi udara dapat menyebabkan berbagai penyakit pernapasan dan penyakit lainnya. Air Quality Index yang disingkat AQI atau Indeks Kualitas Udara digunakan untuk mengukur konsentrasi polutan udara dalam lingkungan dan risiko kesehatan yang terkait. Kualitas udara yang baik berada di dalam kisaran 0 hingga 50, sedangkan pengukuran di atas 300 dianggap berbahaya. Saat video ini dibuat, dalam sebulan terakhir, kualitas udara di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang belum pernah mencapai rentang kualitas udara yang baik. Masalah ini diperburuk oleh peningkatan kepadatan penduduk dan pembangunan di Jatinangor yang menjadikannya kecamatan terpadat di Sumedang. Pertumbuhan populasi yang pesat juga biasanya disertai dengan lonjakan jumlah kendaraan bermotor yang berkontribusi pada peningkatan polusi udara di wilayah ini. Situasi juga menyebabkan berkurangnya pohon dan ruang hijau yang seharusnya mampu menyerap partikel polutan udara seperti debu dan gas berbahaya, serta membantu membersihkan udara di sekitarnya. Pencemaran udara telah menjadi masalah lingkungan yang semakin mendesak di berbagai daerah, termasuk di Dusun Bojong, Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Selama 8 tahun terakhir, masyarakat setempat telah menghadapi dampak negatif dari debu limbah karet yang dihasilkan oleh PT Karya Putra Sangkuriang. Limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 yang dikelola perusahaan ini telah mengakibatkan pencemaran udara yang signifikan dengan residu debu hitam yang menempel pada permukaan rumah warga. Tempat penyimpanan sementara limbah B3 yang hanya berjarak 4 meter dari rumah warga semakin memperburuk situasi. Kesulitan memindahkan TPS B3 karena faktor politik menambah kompleksitas masalah ini. Selain itu, kedekatan Desa Bojong dengan Jalan Raya Cipacing dan Cileunyi juga memperburuk eksposur polusi kendaraan yang diterima oleh warga sekitar. Solusi yang paling sesuai dalam menghadapi masalah tersebut dalam program kami yaitu menggunakan plant wall tanaman hias Sansevieria. Berikut kami paparkan juga argumen pemilihan solusinya dalam hal siswa. Yang pertama adalah step. Tanaman Sansevieria dapat menyerap polutan. Plant wall tidak memakan akar. Lalu tanaman Sansevieria relatif mudah untuk dirawat. Selanjutnya, meningkatkan nilai estetika lingkungan. Tanaman Sansevieria memiliki harga yang sangat terjangkau. Yang terakhir, beragam varietas yang bisa dipilih. Lalu dalam aspek bisnis, tanaman memerlukan perawatan yang berkelanjutan seperti masalah hama dan pemangkasan. Dan daun Sansevieria tajam dan beracun jika dimakan. Aspek opportunity, program didukung oleh institusi pendidikan yaitu ITB. Adanya gejala fenomena lanina atau peningkatan curah hujan untuk bulan Agustus dan berikutnya, menekankan biaya penanaman tanaman. Lalu dalam threat atau ancaman, tanaman yang baru ditanam di area publik rentan terhadap vandalisme, gangguan hewan, dan pencurian. Lalu tanaman Sansevieria tidak akan jika ditempatkan di sekitar anak-anak tanpa pengawasan orang dewasa. Program ini mendukung penerapan nilai-nilai Pancasila, terutama sila ketiga, dengan melibatkan masyarakat dalam upaya penghijauan dan edukasi lingkungan yang mendorong persatuan dan kerjasama antar warga dalam menghadapi masalah bersama. Selain itu, program ini berjalan dengan sila pertama karena menjaga alam sebagai ciptaan Tuhan dalam kewajiban manusia. Lalu sila kedua, karena sebagai manusia yang peduli sudah seharusnya menjaga lingkungan yang bersih dan sehat untuk kesejahteraan bersama. Dan sila kelima, karena program ini berkontribusi pada pelestarian lingkungan agar semua orang dapat menikmati manfaat dari lingkungan yang sehat. Implementasi program ini juga termasuk upaya dalam menjalankan Goal 11 dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau yang dikenal dengan sebutan SDGs, memiliki tujuan membangun dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Dan Goal 15 dengan tujuan melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat melalui peningkatan kapasitas masyarakat
dalam menghadapi bahaya polusi udara lewat penghijauan dan pelestarian lingkungan. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, proposal mata kuliah Pancasila yang berjudul Pemanfaatan Panel Tanaman Hiasan Survialia dalam menghadapi permasalahan polusi udara di Desa Cipacing fokus pada dua masalah utama yang perlu ditangani. Yang pertama, bagaimana sila ketiga dari Pancasila diimplementasikan dalam kegiatan pemanfaatan panel tanaman hiasan Survialia dalam menghadapi permasalahan udara di Desa Cipacing. Dan yang kedua, bagaimana kegiatan pemanfaatan panel tanaman hiasan Survialia dalam menghadapi permasalahan polusi udara dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Desa Cipacing. Pertanyaan ini akan dijawab melalui tujuan-tujuan berikut. Yang pertama, mengimplementasikan sila ketiga Pancasila dengan melibatkan masyarakat di Desa Cipacing dalam pembuatan panel Survialia guna mengurangi polusi udara dan mempromosikan kesadaran serta partisipasi aktif dalam pelestarian lingkungan. Dan yang kedua, meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Desa Cipacing dengan mengurangi polusi udara melalui implementasi panel Survialia yang juga mencakup peningkatan kesadaran lingkungan dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas udara. Desa Cipacing adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Jatinangor. Desa ini merupakan salah satu sasaran yang tepat untuk program kami karena beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah adanya jalan raya besar yang membelah dua desa Cipacing. Hal ini meningkatkan polusi udara karena adanya asap kendaraan bermotor. Faktor yang kedua, Desa Cipacing memiliki penduduk yang cukup padat. Hal ini menyebabkan penyempitan lahan pertanian dan ruang terbuka hijau, sehingga memperburuk kualitas udara. Perkemahan di Dusun Bojong, Desa Cipacing, dibangun sangat berdekatan dengan lokasi pabrik karena tuntutan tempat tinggal yang cukup tinggi. Sehingga tempat yang berdekatan dengan pabrik ini sangat memperburuk kualitas udara di sekitar pemukiman warga. Selanjutnya, polusi udara di Desa Cipacing sebagian besar disebabkan oleh debu karbon hitam dari residu bahan dasar karet yang dihasilkan oleh pabrik pengolahan karet di dekat Dusun Bojong, menyebabkan kotoran yang menempel di tembok, teras, dan lantai. Hal ini mengakibatkan gangguan sehari-hari bagi warga seperti kotoran yang menempel di kaki, tangan, dan baju, yang jelas mengganggu kenyamanan hidup mereka. Jika kondisi ini tidak ditangani, polusi udara dapat memicu gangguan kesehatan pernapasan yang serius, yaitu asma, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, dan kanker paru-paru. Data tahun 2022 menunjukkan bahwa dari 1.178 penduduk yang mengisi survei, tercatat penyakit kedua terbanyak yang diderita penduduk Desa Cipacing adalah TBC paru-paru, dengan jumlah penderita mencapai 20 orang. Salah satu faktor penyebab TBC adalah pencemaran udara, yang mencerminkan betapa mendesaknya masalah ini untuk ditangani. Melihat situasi ini di Desa Cipacing, khususnya Dusun Bojong, merupakan sasaran yang ideal untuk program penghijauan dan pelestarian lingkungan kami. Program ini akan difokuskan pada perbaikan kondisi udara melalui serangkaian kegiatan. Yang pertama ada edukasi, lalu workshop, dan pembuatan plan wall. Warga Dusun Bojong akan mendapatkan pengetahuan tambahan tentang cara menghadapi polusi udara dan mencegah penyakit yang terkait dengannya. Untuk metode pelaksanaan kegiatan ada 4 langkah penting yang akan kita lakukan. Yang pertama itu persiapan kegiatan yang mencakup 4 tahap. Yang pertama, menyusun rencana. Kami memulai dengan menyusun rencana yang mencakup jauh kegiatan dari awal hingga akhir. Rencana ini memastikan program dilaksanakan secara terstruktur dan efisien. Tahap kedua adalah penetapan lokasi. Lokasi program dipilih dengan cermat berdasarkan tingkat pencemaran udara, data kesehatan masyarakat, dan berita lokal. Lokasi utama adalah Dusun Bojong di Desa Cipacing. Tahap ketiga adalah menyiapkan kebutuhan. Setelah menetapkan lokasi, kami mengidentifikasi semua bahan dan peralatan yang dibutuhkan, termasuk tanaman Sansevieria, material panel, dan alat-alat workshop. Lalu tahap terakhir adalah observasi desa. Kami melakukan observasi langsung untuk memahami kondisi kesehatan warga, tempat tinggal mereka, dan kualitas udara di sekitarnya. Langkah kedua adalah pelaksanaan kegiatan, yang dibagi menjadi 2 tahap, yaitu yang pertama, memberi edukasi lingkungan. Kegiatan dimulai dengan sesi edukasi kepada warga tentang bahaya polusi udara dan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melindungi diri. Lalu tahap kedua adalah workshop panel tanaman Sansevieria. Setelah edukasi, kami mengadakan workshop praktis tentang cara membuat panel menggunakan tanaman Sansevieria yang bermanfaat dalam mengatasi polusi udara. Langkah ketiga adalah pembagian plan wall, yaitu dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama, pendataan penduduk yang menerima plan wall. Warga yang telah mengikuti edukasi dan workshop akan didata untuk menerima plan wall. Kami mempertimbangkan kesehatan keluarga, jarak tempat tinggal dengan pabrik, serta kesiapan menerima plan wall. Lalu yang kedua adalah pembagian plan wall. Plan wall diberikan kepada minimal 10 kepala keluarga yang sudah terdata. Plan wall ini dipasang pada dinding rumah mereka untuk membantu dekorasi dan sirkulasi udara. Langkah keempat adalah evaluasi kepuasan.
yang dibagi menjadi 3 tahap, yaitu survei kepuasan. Kami akan melakukan survei untuk mengukur kepuasan warga terhadap program ini dan melihat perubahan yang dirasakan pada kualitas udara. Tahap kedua adalah pemberian apresiasi. Apresiasi diberikan kepada warga yang berpartisipasi aktif dalam program ini sebagai bentuk terima kasih. Dan yang ketiga adalah evaluasi kepuasan. Kami juga akan mengevaluasi keseluruhan pelaksanaan program untuk memastikan bahwa tujuan telah tercapai dan untuk memperbaiki program di masa depan. Pertama-tama kita harus menyiapkan alat dan bahan. Alat yang kita perlukan yang pertama ada pensil, meteran, palu, 4 buah paku, sekop, dan 1 pasang sarung tangan plastik. Selanjutnya, kita harus menyiapkan bahan. Bahan yang kita perlukan yang pertama adalah 1 buah wall planter dengan 6 kantung, kemudian 6 kg tanah, dan yang terakhir 6 buah tanaman Sansevieria. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk membuat plan wall tanaman Sansevieria. Langkah yang pertama adalah mengukur wall planter. Kita harus mengukur wall planter untuk mengetahui seberapa luas dinding yang kita perlukan. Ukurlah wall planter dengan meteran, kemudian catat ukuran yang telah kita dapat. Setelah kita mengetahui ukuran, kita harus menggambarkan ukuran wall planter pada dinding. Setelah mendapatkan ukuran wall planter, gunakan pensil untuk menggambar persegi panjang sesuai dengan panjang dan lebar wall planter. Setelah kita mengetahui ukuran pada dinding, selanjutnya adalah memasang paku pada 4 titik ujung garis yang membentuk persegi panjang tersebut. Gunakan palu untuk memasang paku dengan kokoh. Kemudian langkah selanjutnya, kita akan memasang wall planter pada dinding. Kaitkan wall planter pada 4 paku yang telah kita pasang. Setelah wall planter tergantung pada dinding, selanjutnya kita mengisi wall planter dengan tanah. Kenakan sarung tangan dan gunakan sekop untuk mengambil tanah. Isi setiap kantung wall planter dengan tanah mulai dari atas hingga semua kantung terisi penuh. Langkah selanjutnya, setelah semua kantung terisi penuh dengan tanah, tanamlah tanaman Sansevieria pada setiap kantung. Dengan begitu, plan wall tanaman Sansevieria sudah jadi. Program ini diharapkan akan memberikan berbagai manfaat. Pertama, dari aspek kesehatan, terdapat pengurangan resiko kesehatan dengan adanya plan wall Sansevieria. Diharapkan terjadi penurunan kadar polutan dan mengurangi resiko gangguan pernapasan, penyakit kardiovaskular, dan penyakit kronis lainnya. Kedua, dari aspek lingkungan, yaitu peningkatan kualitas udara di lingkungan Desa Cipacing melalui kemampuan Sansevieria dalam menyerap dan mengurangi polusi udara. Ketiga, dari aspek sosial, terdapat peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Melalui program edukasi dan pelatihan, masyarakat akan memperoleh pengetahuan dan kesadaran lebih mendalam mengenai pentingnya menjaga kualitas udara dan lingkungan. Keempat, dari aspek ekonomi, yaitu penghematan biaya kesehatan. Dengan berkurangnya dampak polusi udara, diharapkan masyarakat dapat mengurangi pengeluaran untuk biaya perawatan kesehatan terkait penyakit yang disebabkan oleh polusi udara. Terakhir, dari aspek estetika dan ruang publik, terdapat peningkatan estetika lingkungan. Plan wall tidak hanya akan berfungsi sebagai alat penangkap polusi, tapi juga meningkatkan keindahan lingkungan, menciptakan ruang yang lebih nyaman dan menarik bagi warga setempat, sekaligus memperbaiki kualitas hidup secara keseluruhan. Program pemanfaatan plant wall dengan tanaman Sansevieria yang kami usulkan di Dusun Bojong Desa Cipacing hanyalah satu dari berbagai solusi yang ada untuk mengurangi dampak polusi udara. Program berfokus pada aspek kesehatan, lingkungan, tetapi juga pada edukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kualitas udara. Dengan partisipasi aktif dari masyarakat dan dukungan institusi, kita dapat bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Mari kita jaga kualitas udara dan lingkungan sekitar kita demi kesehatan dan kesejahteraan bersama. Dengan langkah-langkah kecil seperti menanam tanaman yang bermanfaat dan meningkatkan kesadaran, kita dapat membuat perubahan besar yang berdampak positif bagi generasi sekarang dan yang akan datang.